Hai. Nanya Kok dong. jadi kecil sih layarnya? Ini tuh, jadi Oh, kalau bacain komen gak kayak dulu bagus sih sekarang cuma aneh kotak-kotak gitu. oh, oh, Hmm. ternyata akhirnya kalau capture-capture gitu Oh, ada kayak tanya apaan, Bu? Album 2020 kapan rilis? Oh, ada kayak gitu-gitu. Gimana? Ngekliknya gimana? bukan. Tap to respond on yours. Nah, terus mana? Kok nggak muncul? Tap a response to show it on your screen. Nggak ada. Ada nggak sih? Oh, ini ada. Album 2020 kapan rilis? Eh 12 Desember 2020. Dirilis secara digital dulu karena Hey, hey. lagi males males cetak. Ya Allah, lightingnya lagi bagus, Bu. Ganteng banget gue, jarang-jarang. Biasanya jelek kayak Mamang Cilok. Mamang Cilok mah ganteng. Kayak Tengkulak Gurame. Coba pertanyaan yang lain ya. Pertanyaannya yang aneh-aneh dong. Hah. Hah. Ah, ini bagus nih. Pakai sampo apa, Bang? Coba kalau yang mau nanya pakai fitur pertanyaan ya. Fitur pertanyaan ada nggak di situ? Gimana sih cara fitur? Nggak ngerti aku. Oke, Enggak, pakai sampo apa? pertanyaannya tuh ini Iya, ya. enggak. Mereka kalau mau nanya. Mereka kalau mau nanya gimana caranya? Oh, nggak ngerti deh. Ya udahlah, kalian pakai fitur tanya aja nanti aku jawab. Pakai sampo apa, Bang? Ini saya nggak disponsorin ya, tapi saya pakai sampo Selsan. Sel artinya menjual, San artinya anak. Sampo yang menjual anak, nggak boleh ditiru. Tapi jujur nama samponya Selsan. Kenapa? Karena saya dari SMA tuh ketombean. Jadi kalau saya sembarangan pakai sampo, itu pasti ketombean datang lagi. Jadi lebih baik pakai sampo yang cocok aja di rambut kalian. Misalkan kalian cocoknya pakai apa? Ada yang pakai Lifebuoy, Bisa lah. artinya Lifebuoy, hidup seorang anak. Keluarin dong jok bapak-bapak, bagus nih. Gua ada nih. Hah? Jokes bapak-bapak. Oke, ada yang bisa nebak gak kenapa Superman rambutnya? Kalian kalau pernah lihat komik Superman, itu kan S-nya di sini doang ya, bener gak? S, ya kan Bu ya? Ada S di sini kan Superman? Iya. Ya dong. Kenapa Superman keritingnya di depan doang? Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Nyerah ya? Nyerah dong. Biar saya yang jawab. Superman, kenapa S-nya di sini doang? Karena kalau dia S-nya serambut-rambut keriting, jadi bukan Superman. Superman. Wah. Tanya lagi yang lain, yang lain. Ah, bentar, saya tanya dulu, cek dulu pertanyaannya. Nah, ini bagus nih. Bang, gue lagi ujian. Gimana cara ngeliatnya? Bang, gue lagi ujian semester 1, tapi males belajar, soalnya lebih seneng edit. Terus gimana, Bang? Ya edit aja nilainya supaya bagus. Wah, nggak mutu pertanyaannya. Jangan salahin saya. Ada rencana bangun belajar misalnya. Bentar, mana sih? Pertanyaannya jangan yang bener dong. Oh, HP apa, Bang? Nah, ini. HP saya pakai Nokia 3310. Ini enggak. HP saya ini. Lucu ya casingnya ya? Ini HP saya. Saya pakai Android tuh. Setting. Ketahuan dong. Tuh, saya pakai Android. Tapi casingnya gini. Bagus gak? Suka banget loh saya.
Apalagi nih, yang bener dong. Mana sih? Susah nih memang bapak-bapak kalau megang HP. Infolocker, Bang. Infolocker. Kemarin sih saya lihat ada 2 jenis locker ya. Kalau di Tokped itu ada locker yang plastik. 3, plastik, kayu, sama besi. Tapi saya sih menyarankan yang locker kayu ya, karena wanginya enak. Kalau besi takutnya karatan. Tapi ya gimana, selera lah. Harganya juga di bawah 2 jutaan sih setahu saya. Kalau ya itu info locker dari saya. Terima kasih. Coba saya lihat lagi pertanyaan yang lain ya. Bang, bling ya? Iya. Ada 2 macam bling di dunia ini. Ada bling yang 182, ada bling yang Blackpink. Dan saya suka dua-duanya. Siapa yang suka bling 182? Ngacung. Saya suka lagu All the Small Thing. Kamu kayak zamanan ya, Bu? Adam Song kan? Bukan ya, kamu apa sih? Hah? I Miss You, ya kan? I Miss You, itu bling. Ada juga bling yang Blackpink. Itu juga saya suka. Kenapa saya dan Mbak Akia suka Blackpink? Karena di antara banyaknya lagu yang kami nikmati di mobil itu cuma ada beberapa. Salah satunya adalah Sheila on Seven, terus Queen, sama Blackpink. Kalau Mbak Kia sekarang lagi suka lagu Blackpink yang mana, kamu tuh lagi suka yang mana? Bukan Whistle ya? Enggak, yang paling-paling. Kamu tuh lagi suka apa sih kemarin? Semua nggak bisa milih, gimana dong? Bring a whistle like a whistle. Bang, bang. Itu saya suka. Kalau saya suka lagu Blackpink yang Love Sick Girl. Love Sick Girl sama Love Sick Girl. Sama lagu, ya hampir semua lah. Tanya yang lain lah. Coba, mana lagi? Nah, ini bagus nih. Pertanyaan yang ditanyakan banyak orang. Bung, kalau potong rambut bilangnya model apa? Kalau saya sih dulu potong kan waktu masih nggak segini ya. Biasanya kalau terakhir kali potong tuh saya di yang anak-anak gitu loh, yang digituin kayak roti kesini tau nggak? Shoot gitu. Apa sih namanya tuh yang kayak gitu? Uppercut, undercut ya? Undercut. Nah gitu, shoot gitu. Tapi didiemin lama-lama jadi panjang. Udah gitu kemarin saya potong lagi, saya mintanya potongan yang dilau. Kalau kalian biasanya sih kalau di jangan di bukan di ini ya, kalau saya potong jarang di barber yang mahal itu. Saya biasanya di pangkas rambut. Nah, kalau pangkas rambut kan biasanya bapak-bapak tuh bilang aja potong rambut and dilau. Kalau enggak cepak dalam. Nah, cepak dalon. Cepak dalam atau Mandarin. Pasti bapaknya tahu. Nanti di skin. Kalau nggak skin dalam, nanti di skin, ngeng. Jadi tipis ininya tuh. Nanti rata gitu. Set. Kalau udah panjang lagi, kalian bisa potong namanya tuh di apa sih Bu namanya, kalau gunting itu gunting trap. Nah, di gunting trap. Gitu. Nanti dikasih tahu tuh. Jadi ada tajam-tajamnya tuh. Tuh ya, dicatat ya, jangan nanya-nanya lagi. Oke, kita cari pertanyaan lain. Coba pakai kolom pertanyaannya, bro, sister. Pernah potong rambut gundul? Wah, ini berarti kamu belum membaca buku saya yang judulnya Arah Langkah dan Tapak Jejak. Wah, kalau kamu udah baca, pasti udah tahu. Mungkin ada kawan-kawan yang udah baca. Jadi saya itu dulu potong rambut botak, itu memenuhi nazar. Jadi waktu dulu kan saya pernah menyusuri Indonesia. Bercelana. Ya itu. Jadi waktu itu saya lagi bercelana, 7 bulan gak pulang-pulang. Waktu itu saya bikin janji waktu sedang ada di Sumatera Barat. Mana yang ada di Sumatera Barat, Ngacung?
Waktu itu saya lagi di Bukit Tinggi dan saya bikin janji kalau saya nyampe ke Raja Empat, saya mau dibotakin di sana gitu. Dan waktu ternyata tak disangka-sangka dan tak diduga-duga saya nyampe ke Raja Empat dan akhirnya ketika menginjakan kaki di Pulau Waisai, saya ingat banget di Pulau Waisai, langsung yang saya cari bukan akses menuju Boayag atau menuju apa waktu itu, Bu, pulau apa sih? Yang kamu juga ke sana sama tim kamu? Ya banyak lah kepulauannya. Yang saya cari bukan perahu, tapi langsung tukang cukur gitu. Oh, buat kawan-kawan yang mau lihat Mbak Akia, maaf ya, kan Mbak Akia kalau malam bajunya karena sedang hamil, jadi banyak yang jadi tidak bisa ditampilkan. Nanti wadidaw. Oke ya, lanjut ya. Waduh bahaya nih ngomong-ngomongin nyimeng. Jangan dong. Bentar. Bentar. Wah, penontonnya udah turun ya udah berarti. Nggak ada lagi. Coba yang nanyanya yang dari sini aja saya pin. Apa sih gimana Rinjani? Gimana Rinjaninya? Bagus nih. Ya, saya pin nih. Oke. Sebenarnya Rinjani itu dari waktu saya kena blacklist juga udah langsung koordinasi langsung sama ketua Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Bayangin, gak nyampe sehari tuh. Siangnya 6 teleponan. Udah sih baik-baik aja. Yang lebay itu kan sebenarnya medianya ya pada saat itu. Yang kena 1906 orang, yang diberitain 1906 termasuk artis berinisial FB. Kasihan banget saya, ya Allah, orang saya tukang cilok disebut artis. Salah ini yang dipin. Nah, seorang saya tukang cilok malah disebut artis. Udah gitu kasihan kalau di antara 1906 itu ada artis beneran. Gitu. Orang saya tahu kok beberapa teman saya yang ya sebut aja selebgram atau YouTuber banyak kok yang kena blacklist. Pas mereka sosokan aja deh yang bikin apa namanya? Judulnya 2 hari 1 malam, malah peler. Padahal ada yang 3 hari anjir. Biji setidaknya saya nih mengakui dan meminta maaf. Dan damai kok sama pihak Taman Nasionalnya juga. Orang-orang julid yang gak ngerti pendakian aja yang mempermasalahkan. Orang malamnya aja udah fine-fine aja. Dan kita sampai ngobrol kok. Maksudnya waktu saya ngobrol sama pihak sana, sampai dibilang kok, ya gentle aja terima hukuman. Iya, saya terima. Nggak apa-apa nanti 2 tahun kesana lagi juga. Nggak masalah. Cuma kan, lihat deh kebanyakan orang yang meributkan yang apa? Ya nggak pernah naik gunung. Benar gak sih? Tapi saya belajar banget sih ketika kita membuat blunder. Siapapun diri kamu, entah apapun tahapan blundernya, entah itu di tingkat kecamatan, RT RW atau nasional, orang-orang yang ngatain kamu adalah kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti masalahnya dan orang-orang yang memang sedang menunggu kamu jatuh. Jadi ketika kamu jatuh mereka baru ngatain. Seberapa pengecutnya itu menunggu orang jatuh baru ngatain. Ketika sedang tangguh ya pada jadi penakut. Asik ya? Ya gitulah menurut saya, tapi itu ya mungkin saya salah, namanya manusia ya kan. Gitu, udah kali ya, udah lumayan sedikit yang nonton. Oke, saya udahan dulu kali. Oh iya, banyak yang nanya juga untuk yang bareng saya waktu itu mendaki. Ya bilangin semua mas soal birokrasi aja lah, harus ada yang jadi kambing hitam gitu. Anggap aja kayak gitu kok, orang yang lain aja balik lagi ke sana gimana. Udah lah ya, udah kita nggak usah bahas lah, you know lah. Apa nih? I love you too. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau udah, saya udahan dulu.
Oke, terakhir nih, bagus nih. Ada pertanyaan bagus yang emang banyak sekali ditanyakan. Gak apa-apa, ini sebenarnya common question. Tapi cara move on dari mantan. Gimana sih cara ngeliat pinnya? Oh, udah ada gini ya. Cara move on dari mantan. Sebenarnya kita semua tuh kefokus pada hal yang salah. Kok kita semua kefokus pada yang ketika kita move on, nih saya perbaiki redaksinya, mohon maaf. Ketika kita mau move on, kita tuh sering kali fokus pada hal yang salah. Misal nih, kita pengen buru-buru move on karena semacam berlomba, karena mantan kita juga udah move on. Padahal kalian tuh lomba sama siapa sih? Maksudnya siapa gitu loh yang bikin perlombaannya? Dibawa enjoy aja. Kita tuh terburu-buru untuk move on, tapi lupa bahwa dalam tahapan hidup itu ada juga yang namanya move off. Off dulu dari segala hal buruk di masa lalu. Off dulu dari segala kenangan yang membuat kita sakit hati. Off dulu dari segala janji palsu yang membuat kita jadi trauma berhubungan lagi. Off aja dulu semuanya. Setelah move off, baru on lagi. Kalau nggak ada off-nya terus langsung on, kalian nggak ada istirahat dong. Di negara ini sudah terlalu banyak stigma buruk terhadap orang-orang jomblo. Padahal jomblo itu tidak ada salahnya. Karena kita lahir juga di rahim ibu itu sendirian, dan kita meninggal juga akan menjadi sendirian. Hanya di pertengahan jalan ketika kita lahir dan ketika kita mau meninggal, kita butuh orang lain. Sebatas itu aja. Jadi tidak ada yang lebih tinggi tahapannya. Sebenarnya sama aja. Mau kamu jomblo, mau kamu punya pasangan,